teman-teman, pada kesempatan hari ini kami akan mencoba menjawab 3 pertanyaan terpilih dari kegiatan Tanya Sangiran. Yuk kita ikuti. Hari ini kita akan coba menjawab pertanyaan yang masuk di Instagram Sangiran kita. Yang pertama dari @eka_ayu_widuri. Hai Kak, mau tanya nih, bagaimana ya cara arkeolog tahu kalau tanah yang mereka injak tersimpan fosil di dalamnya? Pertanyaan yang sangat menarik ya dari Kak Ayu Widuri. Jadi begini, kalau para arkeolog itu biasanya memang sebelum melaksanakan ekskavasi atau kegiatan besarnya, dia akan melakukan survei atau survei permukaan dulu. Nah, dalam survei permukaan itu para arkeolog akan tahu kira-kira biasanya ada temuan-temuan awal di situ, ada fragmen-fragmen fosil misalnya. Itu adalah indikasi awal. Dan yang kedua, arkeolog bekerja sama dengan ahli geologi atau geolog begitu untuk menentukan atau menemukan lapisan tanah pengandung fosil. Jadi biasanya fosil itu terendapkan pada lapisan tanah yang khusus itu. Kalau di situs Sangiran, itu biasanya yang banyak fosil dari faunanya itu ada di lapisan kabur. Jadi kesimpulannya memang arkeolog juga membutuhkan dari ilmu lain yaitu geolog atau geologi supaya bisa menentukan ya, artinya tanah ini ternyata dari pengendapannya tentunya akan banyak mengandung fosil. Demikian Adik Eka Ayu Widuri, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan kedua dari @resnu bahar, pertanyaannya adalah, adakah temuan fosil di Sangiran yang tidak ditemukan di tempat lain? Lalu apa keistimewaannya? Ini pertanyaan yang menarik ya dari Resnu Bahar. Baik, memang rata-rata temuan-temuan fosil itu tidak hanya di Sangiran. Jadi banyak situs-situs manusia purba lain yang juga ada di Pulau Jawa, bahkan ada di luar Pulau Jawa. Namun ternyata ada hal yang menarik ya, di Sangiran itu ada temuan fosil tengkorak manusia purba yang disebut sebagai S17 atau Sangiran 17. Itu kondisinya utuh ya, di tempat lain bahkan di negeri manca atau di luar Indonesia itu jarang sekali ditemukan tengkorak dalam keadaan yang komplit. Jadi waktu itu memang ketika ditemukan lapangan kondisinya tidak begitu baik, kemudian dilakukan rekonstruksi ulang, kemudian setelah jadi ternyata dalam pada tengkorak Sangiran 17 tersebut masih bisa menunjukkan wajah. Nah, ini yang sangat menarik sekali ketika para ahli kemudian bisa merekonstruksi bagaimana sih wajahnya dari Homo erectus. Nah, ini yang keistimewaannya yang tidak ditemukan di situs-situs manusia purba yang lain. Begitu, terima kasih dari Resnu Bahar. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari @o_c Sanda, adakah pengaruh riset keilmuan di Sangiran terhadap kegiatan ekonomi masyarakat? Nah, ini yang menjadi PR kita sebagai Balai Pelestarian Situs Manusia Purba Sangiran, bahwasanya di dalam kegiatan kami pengkajian, dalam pengembangannya mengenai situs-situs ini harus memiliki fungsi ya. Jadi tidak hanya untuk kepentingan dari penelitian saja, tapi harus punya fungsi manfaat bagi masyarakat di lingkungan sekitar sini. Nah, ini bisa kita laksanakan, bisa kita buktikan bahwa beberapa koleksi yang ada di Museum Sangiran itu dijadikan masyarakat sini itu sebagai desain, salah satunya desain dari souvenirnya. Souvenir bisa berupa gantungan kunci, bisa juga berupa desain di dalam kaos seperti itu, dan bahkan yang terakhir kemarin menjadi desain batik ya. Jadi batik Sangiran itu motifnya khas dari temuan-temuan fosil-fosil yang ada di situs Sangiran. Mungkin itu dari @oc Sanda. Terima kasih atas pertanyaannya.
Oke, penanya terpilih akan mendapatkan kenang-kenangan bingkisan dari kami yang nanti tim akan segera menghubungi bagi penanya-penanya terpilih. Jangan lupa ikuti terus acara Tanya Sangiran pada episode berikutnya. Salam Museum di Hatiku.